Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol bareng anak band. Podcast tentang band musik dari sejarah hingga pengaruh sejarahnya terhadap industri musik. dengan saya Sila Nailu Dan saya Jian Mei. yang akan membawa Anda menjelajahi dunia musik yang menarik. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh nih kita perkenalan terlebih dahulu dengan nama asal masnya gimana? Dan mbaknya. Dari siapa dulu nih? Dari Dari aku apa masnya. dari cewek? Halo teman-teman, kenalin aku Victor, panggil aja Victor ya. Aku dari aslinya Pati, Jawa Tengah. Sekarang aku domisilinya di Semarang. Kalau mbaknya? Halo, perkenalkan nama aku Maya Indah Prastia, biasa dipanggil Maya. Aku asal dari Grobogan dan sekarang sedang di Semarang. Iya. Iya. Kalau boleh tahu nih, profesi kakaknya di dalam Romusa Band ini sebagai apa ya? Mbaknya dulu. Aku kebetulan sebagai vokalis di band ini. Kalau masnya? Kalau aku kebetulan gitarer aku di Romusa. Enggak bohong, gitaris. Gitarer, agak mikir dikit. Awal mula terbentuknya grup band ini tuh gimana sih, Pak? Mungkin karena aku yang lebih dulu ya. Kayaknya aku yang jawabnya. Sebenarnya tuh Romusa berdirinya awal kali karena memang perkumpulan namanya. Jadi kumpulan kayak teman-teman, dan awal mulai tuh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, salah satunya aku sama Kak Maya nih. Jadi perkumpulan itu kita sering main, terus juga tampil di beberapa acara, kadang di UKM lain juga ya. Nah, terus akhirnya dari kampus itu ngelirik. Alhasil kita diajak ngobrol kan terkait legalitasnya. Baru setelah itu untuk Romusa sendiri turun SK atau surat keterangan menjadi sebuah band dan juga UKM musik seperti itu. Terus kalau yang pertama kali ngajak bentuk band ini siapa? Pertama kali itu namanya itu Mas Chandra. Dulu itu Mas Chandra namanya. Beliau salah satu founder, bukan founder ya, ya founder mungkin ya. Soalnya pendiri dari Romusa sendiri itu namanya Mas Chandra. Terus dapat ide dari mana nih Kak bisa namain bandnya itu band Romusa? Ini Romusa itu kan singkatannya itu Roots Musik Unwas. Sebenarnya kalau emang ditanya pastinya kita nggak tahu jujur, soalnya itu kan didirikan pada tahun 2012. Nah, kita sebagai yang meneruskan sampai sekarang itu tahunya adalah kenapa diambilnya Roots Musik Unwas, karena memang berawal dari tujuan juga, dari yang semula perkumpulan kecil dia diibaratkan sebagai akar. Nah, harapannya itu akan terus tumbuh, dan musik Unwas karena memang kita juga bergeraknya di musik dan juga kita berasal dari Universitas Wahid Hasyim. Jadi seperti itu. Namanya aneh, iya, cuman dibalik nama yang aneh itu mengandung doa sebenarnya. Kayak gitu. Kalau genre musik dari band Romusa itu termasuk ke dalam genre apa? Termasuk pop, hip hop atau yang lain? Campur sih. Iya, campur sih kita. Nggak yang ini menjurus satu genre aja. Pop, hip hop, rock and roll. Belum ke death metal belum ya? Iya. Belum ke death metal. Terus kalau pas proses bikin lagu ya itu dari melodi dulu atau lirik dulu dibuat? Namanya dicoba kalau Menurut aku ya, aku kalau misal mau bikin lagu itu mungkin aku mau nulis lirik dulu, baru nanti melodinya nyusul kayak lepas dari lirik lagunya. Coba dari sisimu. kalau aku kan kebetulan gitaris ya, jadi kalau aku pasti lebih ke melodi dulu. Jadi aku bikin riffnya, terus nanti nyari chordnya dulu, baru dari situ nanti lem vokalnya
sendiri itu mengcover lagu atau buat lagu juga, lagu sendiri? Kasih tau lagi. Kita ada beberapa lagu, kita juga mengcover lagu. Itu siapa yang paling aktif ngajakin bikin lagu? Itu bukan aku. Aku juga. Ya nggak, sebenarnya nggak ada ajakan sih, cuman memang seringnya tuh kalau waktu nongkrong gitu lah, nongkrong tiba-tiba kan pasti kan ada yang bawa gitar, tiba-tiba ada yang entah itu nyanyi puisi lah atau yang main-main sendiri, kita tiba-tiba jamming aja di situ. Jadi ya bikin lagu sih, hitungannya bikin lagu ya, cuman nggak sampai serius. Kita seringnya emang ya udah kita jamming biasa aja. Kalau lagi bikin lagu biasanya dapat inspirasinya dari mana? Inspirasi. Ngomong soal inspirasi. Macam-macam sih kalau aku ya, kalau aku macam-macam. Dari melihat something mungkin, atau kadang juga kayak ngobrol gini tiba-tiba dapet inspirasi loh. Serius, kadang kalau aku kayak yang gue obrolin kan, atau mungkin tema obrolannya itu biasanya sih ngundang inspirasi. Tadi habis ngobrolin ini kayaknya bikin lirik tentang obrolan mereka yang enak ya. Kalian kalau galau di kamar bisa ya? Pasti bisa ya. Nggak pernah galau sih. Oh. Itu Apa kesulitan kakak ini bikin lagu di bandnya? bikin lagu semua sih, kecuali kalau project solo itu gampang. Cuman kalau kita kan formatnya band, jadi pasti ada banyak pikiran, ada banyak kepala, jadi kadang tuh belum sampai rilis ya udah kita kebanyakan diskusi doang daripada oke, kejadian ini kita jalan, kita rekaman. Seringnya seperti itu, di menyelaraskan ego masing-masing, susahnya di situ. Kalau untuk membagi waktu antara band sama kehidupan pribadi itu gimana? Jadi work life balance lumayan ya. Kalau aku kan kita aktif di malam hari ya, band itu di UKM kita. Kelelawar dong tuh. Habis maghrib itu baru kita kayak jammingan gitu di sanggar. Aku aktif itu pas kuliah itu pagi, jadi kayak udah ada batasan sendiri dari pagi sampai sore itu buat kuliah, dan malam itu untuk di band, jadi nggak keganggu. Balance ya, lumayan balance. Sebelum kita lanjut nih, mari kita dengarkan iklan singkat dari Sari Gandum. Perasaan udah makan tapi kok masih lapar. Kamu lapar? Sari gandum aja. Cemilan yang enak tapi mengenyangkan, sari gandum aja. Coklat yang enak banget, gandum yang kaya serat bikin kenyang. Cemilan yang enak dan bikin kenyang, cuma di sari gandum aja. Nah, kembali lagi di podcast Ngoband. Kali ini kita akan tanya-tanya lagi seputar band Romusa. Kakaknya apakah pernah gagal saat perform dulunya? Aku Iya. sering banget, apalagi kalau waktu panggung pertama. Wah, itu sebuah kejadian yang seru sih. Dimanapun musisi ya, kalau udah menghadapi panggung pertama itu pasti banyak banget kejadian seru. Entah persiapan kurang lah, entah nanti tingkat PD-nya tiba-tiba ngedrop, atau tiba-tiba lupa sama lagunya apa yang dibawain. Sering loh kayak gitu. Teman-teman sering juga kayak gitu, tiba-tiba bawain lagu apa, kita udah mulainya udah nada dasar D ya katakanlah ya, tiba-tiba C aja. Nggak sama. Sering banget kayak gitu. Ya waktu pernah juga kita main di anak HI kemarin. Oh iya.
kita udah briefnya enak nih. Nah, terus sampai di depan panggung. Karena kebetulan waktu itu kamu sama Satria panggung berapa? Baru ya? Aku tuh masih baru di Romusa ini, masih semester 2 jadi baru join di band ini. Nah waktu itu ada kesempatan buat main lah teman-teman dari angkatannya si Kak Maya ini. Udah tuh kita latihannya udah wah gini nih, tiba-tiba Rina Nggak sesuai. nggak sesuai sih, cuman ya itu namanya juga panggung pertama ya, pasti banyak pelajaran. Iya, banyak pelajaran nggak? Betul. Apa justru makin males? Pengalaman baru ya untuk belajar seterusnya nanti. Gitu loh. Terus nih, seberapa sering Romusa Band itu kayak latihan dulu sebelum manggung? Wah, sering banget. Gak itu kan kamu manggung nggak? Iya, sering sih. Kalau vokalis itu kan kayak itu ya, ngapalin lagu. Jadi kayak setiap malam dengerin lagunya biar hafal pas hari H. Pernah nggak kayak lupa tiba-tiba liriknya? Waduh. Kalau aku jaga-jaga pakai lirik, pakai standbook, nanti ada liriknya buat jaga-jaga. Ambil manusia ya, Iya. banyak salah dan lupa yang wajar. Tapi kadang kalau di show kayak gitu, bener-bener kadang penonton nggak sampai nggak ya kalau kita Iya. salah itu. Nggak Karena kelihatan. udah enjoy sama vibes-nya. Iya, udah enjoy the vibe soalnya. Kalau udah tahu, kalau sebenarnya Iya. kan deg-deg gitu. Terus yang susah diajak latihan tuh ada nggak sih kan di band itu? Siapa lagi? Ya, Pasti sebenarnya- ada ya, sih. sebenarnya kayak- Kan kita beda-beda kesibukan ya waktunya, nggak ngerti yang lain itu ada acara apa gitu, jadi susah buat hubungin teman-teman. Terus kalau proses rekaman pertama kalinya boleh cerita? Oh, kamu pernah kayak gitu ya? Ya. Nah, jadi tuh kita kan udah ada 2 lagu yang dari di Spotify. Teman-teman bisa cek sih. Nah, Spotify ada Romusa gitu. Pertama kali kita rilis itu judulnya lagu 1. Lagu 1 itu aku lupa lagi studio di mana ya. Oh iya, salah satu studio di Semarang ya. Waktu itu kan kebetulan yang komposisi adalah teman-teman alumni, udah pada banyak yang cabut dari Semarang. Waktu itu kan otomatis kita juga ngumpulin dari orang-orang yang udah pada nggak di Semarang, kita suruh balik lagi ke Semarang, kita satuin lagi komposisinya seperti apa, aransemennya seperti apa. Lucunya, serunya di situ. Terus akhirnya ketika udah masuk ke proses record, udah biasa aja sih. Karena emang sebelumnya lagu itu benar-benar udah matang dan tinggal record, kita mixing, mastering, rilis. Cuman emang sebelum recordnya justru yang seru karena ngumpulin teman-teman dari luar Semarang. Jauh-jauh. Iya, udah jauh-jauh. Terus udah ada yang berdua gitu kan. Itu makanya untuk Lebih ngambil- susah. Iya, susah banget. Ya namanya musik ya. Terus rencana rilis single lagi ada nggak? Pasti. Pasti ya. Itu kapan kira-kira? Oh, jangan nggak boleh di spill dong, nggak boleh di spill dong message-nya. Oh ya, kalau nggak akhir tahun ini awal tahun depan. Insya Allah ya. Nanti, insya Allah. Ya tinggal nanti lah supaya nggak terlalu banyak diskusi ya. Biar cepet record, prosesi segala macam, rilis. Sementara dicek aja dulu IG-nya Romusa sama Spotify-nya. Ya. Terus kalau pengalaman paling kocak saat manggung nggak yang bikin malu semua gitu loh? Pernah nggak? Kayak sampai ikut malu kakaknya tuh. Gak ada sih seringnya. Soalnya kocak aja sih sebenarnya.
sih paling bukan buat nambah buat narik lah, buat narik dari audiens kan biasanya kita juga dari dulu gitu, kita juga hal seperti itu kan. Soalnya nggak pakai baju tuh malu. Waduh. Itu malu. Emang ada kan? Nggak ada. Makanya nggak ada sih kalau aku so far kan. Terus kalau kegiatan di luar band apa itu? Ya band-bandnya salah satu masa dulu. Ngisi baju. Oh, enggak kayak gitu. Terus gimana dong? Aku di luar band kayak gitu. Kuliah Harusnya ya? biasa. Terus balik ya sama. Sama juga ngepel gitu. Nggak mas. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya Iya. kegiatan yang di luar band itu loh, kayak kegiatan sehariannya selain di rumah, kayak nonton apa gitu. Oh, Iya. dari aku ya mungkin ya. Kalau aku di rumah dari band Romusa ini, aku juga masuk ke manajemen dari salah satu band juga di Semarang. Itu ada namanya Senkola. Jadi situ aku megang content creator sama stage manager. Di band Senkola. Kalau yang lainnya paling freelance aja, dari dulu. Banyak ya kan? Kebetulan aku nggak ada. Aku tuh paling di luar band aku ngerjain tugas sama teman-teman, Main. nongkrong sama teman-teman. Gitu aja sih. Kurang lancar ya. Iya. Kurang lancar ya. Sepenting apa sih medsos buat band kakak ini? Penting. Promosi. Oh, jadi pasti. Mereka semakin kesini kan digitalisasi juga makin marak. Kalau sekarang aja, kalau teman tahu ya, bikin lagu itu udah nggak sesuai kayak dulu. Sekarang kan udah ada AI. Bisa dibantu. Tinggal Tinggal masukin di lirik, jadi nyari pilihan genre-nya kayak apa. Search, udah muncul. Serius. Itu namanya media sosial menurut kita salah satunya dari promosi juga. Sama aja sih promosi. Apa tantangan Romusa band di zaman sekarang? Belum main. terlalu susah sih. Ini ya. Kalau dari kita betul beda kata. Aku belum menemukan itu masalahnya. Belum tertantang. Belum ada yang nantang gitu. Ayo Kalau ada datang. yang nantang silakan. Aduh fighting kita. Waktu sih. Kalau Mas Wi? Kadang, kadang kan kita udah ngerjain ini, cuman kadang juga ada banyak contoh jalan acara lah, atau jalan sama ceweknya mungkin atau jalan sama cowok, kan kita nggak tahu. Karena emang kita juga di dalam band ini juga just for fun, bukan yang benar-benar kayak kita harus fokus Iya. istri kita benar sih. Buat Wanda sebagai Wanda teman-teman yang pengen belajar musik, main musik. Band kakaknya ini pernah ada konflik gak sampai mau bubar gitu? Aku pasti tidak tahu. Belum Kan Kan tahu. berbaru. Ya first member ya. Kebetulan sih kalau yang sampai bubar setahu enggak ada. Karena sehebat apapun masalah personalnya, kebetulan alhamdulillahnya tuh nggak sampai melibatkan ke Romusa itu sendiri. Dan kalau untuk kayak yang sering keluar masuk sebenarnya, cuman kalau yang benar sampai mau bubar, setahu sih mereka solid. Sorry. Terus kayak kalau ada perbedaan tuh antara pendapat satu sama pendapat lain tuh gimana nanggepinnya? Pukul-pukulan enggak dong. Keras banget. Kumpul. Dirimu nih,
boleh Minum diminum. dulu kak. Coba kamu dulu. Apa tadi? Sorry. Bagaimana cara kalian menyelesaikan perbedaan pendapat? Kalau dari aku dan dengan personal experience ya, kalau aku sama teman-teman tuh kita nggak apa ya bahasanya bukan menyelesaikan perbedaan, kita justru menggabungkan perbedaan, karena kan di musik itu musik kan sama seni, dan di dalam seni kan memang tidak ada batas, semua itu tergantung dari persepsi masing-masing, dan itu nanti timbulnya selera. Jadi gimana caranya biar perbedaan itu nanti kita bisa gabungkan dan akhirnya nanti adalah sebuah sajian yang menarik. Kan sop daging nggak cuma daging doang kan, ada Iya. sayurnya, ada gitu. Kita mindsetnya kayak gitu. Ada yang bawa sayur, ada yang bawa daging, ada yang bawa apa? Ada yang bawa air doang. Iya. Gitu. Nah, kita gimana caranya buat kita masak jadi sebuah hidangan yang approve ya, yang sekarang bahasanya approve. Iya. Kalau aku itu lagi di fase ini banget. Kita mau ada acara ya di Iya. deket ini. Aku tuh perangkatan ada band sendiri. Band aku itu lagi di fase berbeda pendapat Kak, mau bawain lagu apa gitu. Tapi aku maunya ini, temanku maunya ini. Kayak gak jadi latihan tapi masih aku maunya ini loh gitu. Jadi kayaknya kita bicara bareng-bareng langsung kita selesaiin mau ini, kayaknya nggak bisa kalau gini terus-terusan. Jadi kita harus ambil jalan tengahnya, yang aku bisa dan kamu bisa, kita latihan ini aja gitu kayak Ambil simpelnya Iya. ya, gitu. sama-sama bisa lah gitu. Jadi mungkin lebih gak nurunin ego. Ya, ego wow Egonya tinggi-tinggi. masih labil, bocah labil. Siapa yang ngambil? Oke, mari kita ambil sejenak jeda iklan untuk mendengarkan pesan dari iklan. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Oh, love knows where my rosemary goes, and nobody knows like me. She talks kind of lazy, and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love knows where my rosemary goes, and nobody knows like me. Nah, kali ini kita akan lanjut di segmen terakhir. Pertanyaan buat kakak-kakaknya nih, apa pesan dan kesan kalian untuk anak muda yang ingin ngeband juga? Yang penting sih konsisten. Karena konsisten itu penting banget. Consistent is the key. Istiqomah. Istiqomah. Terus kok Mas? Gitu deh. Sama. Kalau udah konsisten pasti akan ada di segi latihan, mungkin didengarkan musiknya, datang ke event musiknya langsung. Karena buat memulai sebuah band itu bukan hal yang gampang. Gak serius. Gak emang gak gampang. Menurut gue ya. Dan semua itu didasari atas rasa suka. Kebetulan kita kebetulan salah seorang kebetulan yang karena mempertahankan band lebih susah daripada mempertahankan Kata-kata. hari ini kata-kata. Kata-kata hari ini. Kalau bisa
Tadi masnya kopi dulu. Air. Terus apa mimpi terbesar band di kedepannya ini? Ini adalah Mimpi kita meraih dunia. lagi dulu. Apa tadi sorry? Mimpi terbesar dari band kedepannya. Otomatis kita ngomongin keluarga. Keren. Emang ada riset. Kita nggak tahu kan. Tembus Coachella. Tembus Coachella. Kan mimpi. Iya, apa sih mimpi? Mimpi ke Coachella. Mimpi setinggi-tinggi lah. Bermimpilah setinggi-tingginya. Jika kamu terjatuh, kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang. Weh. Velocity. Terus kapan kalian ngerasa bangga jadi bagian dari band ini? Waduh parah. Gak dibanggain. Oh, bangga banget dong, jelas. Bangga banget. Terus bangga. Bangga harus soalnya ini dedikasi kita ya. Kita yang kita meskipun kita bukan yang baru ya, tapi kita yang menjaga kerja sama dan semoga sampai ke depan terus Tabung keluarga baru. Keluarga. Keluarga Cemara. jadi memang sebuah proud sendiri. Jadi ya kita merasa kita udah bisa nih menjaga sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Syukur-syukur kalau bisa baik Bisa lebih besar. bersama. Harus Kalau nggak, bangga. Dengan Harus bangga dirimu dong. sendiri, maksudnya. Aduh bangga dong. Udah bisa sejauh ini itu harus bangga. Keluar dari zona nyaman kalian. Kalau Waduh, zona nyaman. kalau kalian nggak ada balik. Kalau kalian Gantian. kalau kalian ini ada merasa bangga terhadap sama diri. Ya sih. Coba ceritain. Jadi Kentan di podcast. Nah, ada cukup. Terima kasih. Parah. Sorry. Terlalu dikit ya. terlalu dikit. Lanjutin dong. apa ya? Pengen jadi konten kreator sih Kak. Waduh, konsisten. Yaitu udah buat konten di TikTok. Iya. Kan balik lagi konsisten akan membuahkan hasil. Oke, konsisten. Belum saya. Bombardilo. Apa sih? Sedikit kata-kata hari ini. Aduh, krik. Terus nih, apa yang bikin kalian tetap semangat bermusik walaupun kadang jalan terasa berat? Ini pertanyaan apa kata-kata nih? Pertanyaan lah. Kalau jawaban template pasti passion. Jawaban template pasti passion. Dan memang iya. Pasti orang-orang yang bertahan itu karena passion. Passion kita di sini. Karena passion itu tidak semudah yang mungkin orang-orang kira. Soalnya lebih gampang ya. Nggak susah banget. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Ngeband. Dan sebelum kita akhiri podcast kali ini, kita akan menunjukkan satu buah lagu yang berjudul Mangu. Band Romusa. Mangu.
Bacaan dan doa yang mulai berbeda, ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya, berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini, jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Oh gila, ini tak biasa, tertekun hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Gila, termasuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit diterima, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama